warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Adzim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Masih mempelajari tentang kitabun nikah. Kita itlaq atau irsal yang artinya melepaskan. Sedangkan tolak secara istilah adalah halu qaidin nikah bilafdi tolaki wa nahwi, yaitu menguraikan atau melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talak dan semacamnya. Kita telah pelajari sebelumnya bahwa agama Islam bersungguh-sungguh di dalam menjaga keluarga muslim dan keselamatannya, sehingga ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, Islam tidak lantas kemudian membolehkan talak, tapi harus melakukan hal-hal yang dapat mendamaikan antara suami dan istri, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga. Tapi terkadang fase-fase yang telah diambil, tindakan-tindakan yang telah diambil untuk mendamaikan antara suami dan istri itu tidak membuahkan hasil, tidak memberikan manfaat. Sehingga apabila dipaksakan mereka itu dalam satu keluarga, malah tidak mendatangkan maslahat dan kebaikan, bisa saja tambah mendatangkan mudarat. Maka ketika itu Islam membolehkan cerai atau talak. Ketika cerai atau talak berpisah itu lebih baik dan lebih mendatangkan maslahat. Tetapi ketika Islam membolehkan talak, juga tidak serta-merta talak itu dibolehkan langsung putus. Dalam artian tidak ada kesempatan untuk suami dan istri untuk kembali lagi, tidak. Jadi diberikan kesempatan seseorang itu untuk mentalak istrinya sebanyak 3 kali, di mana 2 talaknya yaitu talak roja'i, di mana seorang istri tidak keluar dari rumah dan tetap diberi nafkah dengan harapan apa? Supaya suami dan istri itu bisa meredakan kemarahan, karena biasanya talak itu disebabkan karena marah, sehingga keduanya bisa kembali lagi dalam hubungan suami dan istri, sehingga tidak lantas kemudian talak yang putus, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk merujuk. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu benar-benar berusaha untuk menjaga dan melindungi hubungan rumah tangga, menjaga dan melindungi kestabilan hubungan suami dan istri. Tapi yang namanya manusia kan, terkadang mereka lebih memilih pisah daripada
melanjutkan hidup rumah tangga karena berpisah menurut mereka lebih baik. Maka dibolehkanlah talak dengan ketentuan dan syarat-syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali, yaitu talak di mana seorang suami boleh merujuk istrinya. Fa imsakun bima'ruf. Adapun setelah itu boleh ditahan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya setelah talak yang kedua boleh ditahan dengan cara yang baik, ataupun tasrihun bi ihsan, dilepaskan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik juga. Artinya apabila seseorang suami mentalak istrinya untuk kali pertama atau kedua, maka tidak boleh mengeluarkan istri yang ditalaknya itu dari rumahnya. Jadi tidak boleh dia keluarkan istrinya dari rumahnya. Tidak boleh juga kemudian dia tidak memberikan nafkah ketika menunggu masa iddah, yaitu sampai selesai masa iddah. Di mana alasan atau sebabnya apa? Supaya tadi bahwa kemarahan yang menyebabkan mereka bercerai itu hilang dan suami kembali lagi merujuk istrinya. Sebagaimana di dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak wanita, fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah mereka di waktu mereka dapat menghadapi iddah mereka. Nah, ini maksudnya adalah diperintahkan untuk mentalak istri ketika dalam keadaan suci dari haid, ya, bukan dalam keadaan haid. Wa asul iddah, dan hitunglah masa iddah. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian mengeluarkan mereka, yaitu wanita yang telah ditalak, dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka sendiri keluar, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Wa tilka hududullah, dan itulah dia batasan-batasan dan hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batasan Allah, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia telah mendolimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, gimana kamu tidak tahu, barangkali Allah Ta'ala setelah itu mendatangkan satu perkara yang baru. Artinya apa? Barangkali atau mudah-mudahan Allah setelah itu mendatangkan perkara yang baru. Artinya mudah-mudahan suami kemudian dia menyesal telah menceraikan istrinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami itu mau merujuk kembali istrinya, maka itu akan lebih mudah apabila memang istrinya ini masih berada di rumahnya. Berbeda kalau istrinya sudah tidak ada di rumahnya, akan mengalami kesulitan. Kemudian berikutnya aqsamut talaq, jenis-jenis talak. Yang pertama, talak dari sisi lafaz yang diucapkan oleh suami terbagi menjadi 2, sharih, kinayah. Jadi ada 2 talak, talak sharih. Sharih itu dengan bahasa yang tegas, jelas. Kinayah dengan bahasa kiasan, ya. Jadi talak itu ada 2 kalau dilihat dari sisi apa? Lafaznya, sharih atau kinayah. Adapun lafaz yang sharih yang jelas
wa huwa alladhi yufhamu min ma'nal kalam inda talaffuz bih, yaitu menggunakan lafaz di mana langsung dipahami bahwa tujuannya adalah untuk menceraikan istrinya dengan lafaz itu dan tidak mengandung makna yang lain. Nah, seperti ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, atau kamu saya ceraikan, atau kamu saya talak, maka itu disebut lafaz yang sharih, yang jelas, yang tidak mengandung makna yang lain. Jadi ketika seseorang mengucapkan itu, langsung dia memahami bahwa maknanya adalah cerai atau talak. Nah, wa hadza yaqau bihi talaq. Dengan lafaz seperti ini maka tolak jatuh, baik suaminya itu mengucapkannya secara bermain-main atau bercanda. Jadi ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, misalnya dengan bercanda atau bermain-main, maka sudah jatuh talak walaupun dia tidak berniat. Kenapa? Karena lafaz ini adalah lafaz yang sharih, yang jelas, tegas. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan Tirmizi dengan derajat yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya dihukumi serius dan main-mainnya juga dihukumin serius. Jadi tidak boleh bermain-main dengan kata talak atau cerai, tidak boleh walaupun hanya bercanda. Yaitu apa? Nikah, talak dan rujuk. Jadi ketika seorang suami bercanda, bermain-main, dia bilang kepada istrinya, ceraikan kamu, maka jatuh talaknya atau cerainya. Dia nggak bisa mengatakan saya tidak berniat, saya hanya bercanda, saya hanya bermain-main. Itu nggak bisa. Secara syar'i jatuh cerainya. Termasuk juga nikah. Misalnya seorang bermain-main kepada orang, mau nggak saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya? Terus orang itu bilang saya mau. Nah, itu langsung sah, walaupun dia hanya bermain-main bercanda. Jadi nggak boleh. Demikian juga rujuk. Di dalam riwayat yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ya. Jadi dengan lafaz talak atau cerai, maka secara otomatis jatuh, walaupun dia bercanda atau bermain-main. Adapun lafaz yang kedua adalah lafaz yang kinayasan, artinya tidak secara jelas itu menunjukkan cerai atau talak, karena bisa memiliki makna yang lain. Seperti ketika suami bilang kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik. Kalau dalam bahasa Arab, ikutlah kepada keluargamu, ikutlah dengan keluargamu. Atau misalnya kita pisah, nah itu juga lafaz kinayah, karena pisah itu bisa bermakna pisah ranjang, pisah rumah, ya kan? Bisa juga bermakna pisah hubungan suami istri. Itu namanya lafaz kinayah. Ya. Atau kita bubar. Nah, bubar juga bisa bermakna cerai, bisa juga bermakna bubar mainnya, ya kan? Macam-macam kan? Atau bubar berantemnya, kan bisa saja lagi berantem, ya udah kita bubar, mungkin bisa bermakna itu kan? Itu namanya lafaz kinayah. Wa hadza la yaqau bihi talaq illa bin niyyah. Dengan lafaz seperti ini talak tidak secara otomatis jatuh, kecuali kalau suami yang mengucapkan itu memang ada niat untuk mentalak, maka jatuh. Nah, jadi bedanya itu. Jadi kalau lafaz yang sharih, yang jelas tadi, talak atau cerai, walaupun tidak ada niat, walaupun bermain-main, walaupun bercanda,
tetap aja jatuh. Tapi kalau lafaznya kinayah, tidak menggunakan lafaz cerai atau talak, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang untuk menceraikan istrinya, ya jatuh. Tapi kalau tidak ada niat menceraikan istrinya, tidak jatuh. Nah, adapun dalilnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnatal Jaun lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad utti bi'azimin ilhaqi bi ahlik. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa anak perempuan Al-Jaun ketika dimasukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekat kepadanya, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada wanita ini, sungguh engkau telah meminta perlindungan kepada yang maha agung. Ilhaqi bi ahlik. Nah, ikutlah dengan keluargamu atau susullah keluargamu. Nah, ini walaupun dengan lafaz yang bukan sorry, bukan lafaz talak atau lafaz cerai, maka ini mengandung makna cerai karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat menceraikan wanita ini. Mungkin kita bertanya, itu kejadiannya gimana sih, gitu kan? Jadi ada cerita seorang wanita yang mana ulama berselisih. Ada yang mengatakan namanya Umaymah binti Nu'man binti Syurahil Al-Jauniyah. Ada juga yang mengatakan Asma binti An-Nu'man binti bin Syurahil Al-Jauniyah, di mana dia ini seorang wanita janda yang memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Kemudian ayahnya menawarkan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia wanita ini juga mau menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus terjadilah pernikahan. Nah, ada yang mengatakan dia ini belum pernah tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seperti itu tidak mungkin lah, kan udah nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tahulah mana suaminya kan. Tapi ada yang mengatakan bahwa wanita ini didatangi oleh seorang wanita yang cemburu. Kok dia yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka diajarkan oleh wanita ini, kamu ngomong ini aja, a'udzubillahi minka. Itu kalau kamu ngomong begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang banget. Jadi oh gitu. Akhirnya ketika sudah menikah, sudah akad, kemudian diantarkanlah wanita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyentuh, mendekat mau menyentuh, dia bilang a'udzubillahi minka. Katanya dikiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau mengucapkan itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh kamu telah berlindung dengan yang maha agung, maka pergilah kepada keluargamu. Jadi diceraikan ketika itu. Diceraikan ketika itu. Jadi nggak jadi disentuh karena memang dia berlindung kepada Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikiranya itu kalimat yang bagus, yang baik, yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu dianggap Nabi, oh berarti dia nggak suka sama saya. Padahal sebenarnya suka, karena kan di awal dia memang sudah senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tadi ada seorang wanita yang datang kepada dia ini cemburu, karena dia wanita yang termasuk paling cantik kan, cemburu. Akhirnya diajarin begitu. Oh, nah kalau kamu ngomong begini Nabi senang gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya diceraikanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dikiranya dia memang tidak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan yang namanya nikah itu kan harus dengan apa? Ridho.
Dikiranya orang tuanya ridho tapi dia nggak ridho, padahal dia memang aslinya ridho. Nggak mungkin lah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau kan, nggak mungkin. Iya, itu ceritanya kenapa kok dia diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok dia ngomong seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Tapi intinya di sini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ini, ilhaqi bi ahlik, susullah keluargamu atau pulanglah kepada keluargamu, karena memang beliau berniat untuk mentalak wanita ini, maka jatuhlah talak. Adapun ketika tidak ada niat untuk mentalak, tidak jatuh talak, itu berdasarkan hadis yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika dihajar atau diboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dua orang temannya kan, Ka'ab bin Malik, Murarah ibnu Rabi, Hilal ibnu Umayyah radhiyallahu anhum, ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setelah beberapa hari ya, mungkin 30 atau 40 hari, i'tazil imra'ataka, jauhilah istrimu. Jadi Nabi memerintahkan kepada Ka'ab bin Malik untuk menjauhi istrinya. Maka dia nanya, apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menjauhi istrinya ini? Dia nanya, utallikuha amada af'al, saya mentalaknya atau apa yang saya lakukan dengan kalimat itu? Maksudnya apa? Maka utusan itu pun mengatakan, i'tazilha wala taqrabannaha, jauhilah dia dan janganlah kamu mendekatinya. Maka dia bilang kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, susullah keluargamu atau pulanglah kepada keluargamu. Tapi Ka'ab bin Malik tidak ada niat untuk mentalak, ya, walaupun dengan kalimat ini, karena dia tidak ada niat untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Jadi intinya talak itu kalau dengan lafaz yang sharih, yaitu talak atau cerai, walaupun tidak ada niat, walaupun bercanda, maka sudah jatuh. Tapi kalau dengan lafaz kinayah, kiasan, ya, yang mengandung makna yang lain, maka harus dengan niat. Kalau tidak ada niat, tidak jatuh talak. Nah, kemudian berikutnya pembagian talak yang kedua dari sisi mu'allaq atau munjas. Artinya talak itu ada gantungannya, tergantung atau tidak. Yang pertama, al-munjazah atau al-munajjazah, itu talak yang memang langsung jatuh. Hiyalati qasada biha min man asdaroha wuku at-talaq fil hal, yaitu talak yang mana orang yang mengeluarkan kata talak itu, yaitu suami, bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika itu juga. Itu namanya munajjazah, ya. Seperti ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, engkau saya talak, atau engkau saya cerai kalau bahasa kita. Maka hukum talak seperti ini jatuh ketika itu juga, otomatis. Jadi kalau secara syar'i tidak menunggu keputusan hakim, karena talak itu di tangan suami. Jadi ketika suami sudah mengucapkan kata talak, ketika itu langsung otomatis jatuh. Nah, mata saudara min ahlihi, ketika memang lafaz talak itu keluar dari orang yang memang memiliki, yaitu suami, dan ditujukan kepada yang memang tepat untuk ditalak. Misalnya kalau ketika ada drama, ya, ada contoh aja ya nih, ada seorang laki perempuan bermain sebagai seorang suami istri. Ketika si suami ini bilang kepada istrinya, saya talak kamu, nggak jatuh, orang itu bukan istrinya, ya kan? Hanya bermain. Ini kita hanya contoh ya, bukan berarti kita menghukumi masalah dramanya itu, seperti itu. Adapun yang kedua mu'allaq, yaitu yang tergantung. Wa huwa ma ja'ala zauju fihi husulat talaq mu'allaqan ala syartin, yaitu ketika suami menjadikan jatuhnya talak itu tergantung pada syarat tertentu.
Seperti ketika suami bilang kepada istrinya, kalau kamu pergi ke tempat fulan maka kamu saya talak. Gitu kan kadang-kadang. Atau kalau kamu keluar dari rumah maka kamu saya cerai. Atau kalau kamu beli nasi goreng misalnya, kamu saya cerai. Ini namanya juga orang kan, ada aja kan. Ntar yang jual nasi goreng marah nanti. Contoh ya. Jadi intinya talak yang dikaitkan dengan suatu syarat. Ya. Apa hukumnya? Wa hukmu hadat talak annahu in aradat talak inda wuqu'i syart fahuwa kama arada. Hukum talak semacam ini bahwa apabila misalnya suami memang menginginkan talak ketika syarat itu terjadi, maka seperti yang dia inginkan, yaitu ketika dia bilang kalau kamu keluar rumah maka saya talak. Kalau memang suaminya dari awal menginginkan itu, ketika istrinya keluar rumah maka jatuh talak. Atau misalnya suami bilang kalau kamu pergi ke rumah fulan maka kamu cerai. Ketika dia pergi ke rumah fulan maka cerai. Tapi kalau suami bilang gini, kalau kamu pergi ke rumah fulan saya akan menceraikan kamu. Akan menceraikan kamu. Nah, itu nanti kalau dia pergi ke rumah fulan, apakah suami itu benar-benar melakukan niatnya itu atau enggak gitu. Kalau enggak ya enggak kan, akan. Beda dengan kalau kamu pergi ke rumah fulan berarti kamu cerai, atau saya ceraikan kamu. Beda dengan akan ceraikan kamu. Beda ya. Jadi wa amma in qasada bihil haddu 'alal fi'li awitar wa nahwi dzalik fa huwa yamin. Nah, ini ada khilaf ulama ya. Adapun jika suami bermaksud dengan hal itu adalah untuk menganjurkan ya, melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan dan semacamnya, maka itu adalah hukumnya sumpah menurut satu pendapat ulama, dan ini yang disahihkan pengarang kitab ini. Tapi kalau niatnya adalah untuk mentalak ya talak, tapi kalau enggak ada niat mentalak maka tidak jatuh talak, tapi itu hanyalah yamin atau ucapan. Illam yaqa ma halafa alaihi lam yalzamhu syai'. Artinya kalau tidak terjadi apa yang dia sumpahkan itu, maka tidak ada keharusan. Tapi kalau terjadi maka dia harus membayar kafarah yamin, yaitu denda sumpah. Maksudnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya pendapat yang sahih ya. Misalnya karena suaminya marah sama istrinya, karena istrinya keluar rumah terus nggak izin, maka suami bilang sama istrinya, nggak ada niat mentalak, hanya untuk ngancem. Pokoknya kalau kamu keluar rumah lagi, saya ceraikan kamu. Istrinya ditantang, ayo kalau berani, akhirnya keluar rumah juga. Nah ini suaminya dia nggak ada niat menceraikan, hanya ngancem. Maka ketika istrinya keluar, ini nggak jatuh cerai, karena kan niatnya hanya nakut-nakutin atau ngancem. Ya, kalau istrinya nggak keluar rumah, ya sudah, nggak ada masalah, karena itu hanya sumpah yang memang kalau itu tidak terjadi tidak harus membayar kafaroh. Tapi kalau ternyata istrinya ngeyel, di keluar rumah juga, nggak jatuh cerai, karena memang nggak ada niat untuk menceraikan, hanya ngancem, nakut-nakutin. Tapi suaminya wajib membayar denda sumpah. Kafaratul yamin. Nah, itu mungkin sering terjadi kan. Saya nggak ada niat menceraikan, hanya ngancem karena dia keluar rumah terus nggak izin. Gitu. Tapi dia harus jujur. Apakah benar dalam hatinya nggak ada niat mentalak, atau mungkin sebenarnya ada niat untuk mentalak, tapi setelah itu nyesel karena kok istri nggak ketakut ya. Ya seperti itu. Atau misalnya dibalik, pokoknya kalau kamu tidak mau sholat, saya ceraikan kamu. Nah, ini kan hanya untuk apa? Menyuruh, ngancem supaya istrinya ternyata istrinya nggak sholat. Nah, ini tergantung niatnya.
Ya. Jadi kalau istrinya sholat, ya sudah berarti nggak ada masalah. Tapi kalau istrinya nggak sholat, tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya mengancam, nggak jatuh cerai, tapi dia harus bayar kafaroh. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan berarti nggak apa-apa dong kalau istrinya terus nggak mau sholat. Enggak, ini hanya kaitannya dengan apakah talak ini jatuh atau enggak gitu loh. Paham ya? Jadi kalau talak mu'allaq, talak yang tergantung dengan syarat, itu tergantung niat suami. Kalau memang niatnya adalah mentalak, maka jatuh. Tapi kalau niatnya hanya untuk mengancam, maka itu adalah sumpah. Apabila memang tidak terjadi yang diancamkan, maka suami tidak ada kewajiban membayar kafaroh. Tapi ketika terjadi, maka dia harus membayar kafaroh sumpah. Apa itu kafaroh sumpah? La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu asyaratu masakin. Kafarohnya adalah memberi makan 10 fakir miskin. Min ausati matut'imuna ahlikum, dari tengah-tengah yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Nah, baru kalau tidak mampu berpuasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Itu kafaroh sumpah atau kafaroh nazar sama. 6. Tapi memang di sana ada ulama yang mengatakan, ya mau niat atau enggak niat, itu tetap jatuh, yaitu talak yang mu'allaq seperti ini. Tapi pendapat yang sahih tidak. Ya, tidak jatuh serta-merta kecuali ada niat. Kalau enggak ada niat hanya untuk mengancam, maka itu hanya sekedar sumpah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, pembagian talak dari sisi sesuai dengan sunnah atau tidaknya. Jadi talak dibagi menjadi 2. Talak yang sunni, sunnah, talak yang bid'i, bid'ah. Berarti talak ada yang sunnah dong. Seolah-olah itu sesuatu yang mulia kan, sesuai dengan sunnah. Enggak, artinya yang sesuai dengan aturan syariat gitu loh ya. Tetap aja talak itu aslinya tidak disukai kan. Tapi ketika mentalak seperti ini berarti talaknya sesuai dengan syariat. Ada talak yang bid'i, tidak sesuai dengan sunnah, bid'ah. Nah, fatolakus sunnati, adapun talak yang sesuai dengan sunnah, an yutalliqa ar-rajulum ra'atahu allati dakhala biha talqatan wahida fi tuhrin lam yujami'ha fi. Ini definisi dari talak yang sunnah, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang sudah dicampurin, bukan yang belum dicampurin. Ya, 1 talak. Jadi yang pertama, seorang laki-laki mentalak istri yang sudah dicampurin, kemudian talaknya juga 1, bukan 2 atau 3 atau talak 1000. Nah, jadi talak 1, ya. Fi tuhrin, di waktu dia bersih dari haid. Di waktu dia bersih dari haid. Berarti kalau dia mentalak istrinya ketika istrinya haid, berarti nggak sunnah. Atau mentalak istrinya 2 atau 3, nggak sunnah. Ya. Lam yujami' hafi. Yang berikutnya syaratnya adalah di waktu bersih dari haid itu istrinya belum dicampurin. Berarti kalau dia sudah mencampuri istrinya di waktu yang bersih dari haid tadi, nggak sesuai dengan sunnah. Misalnya istrinya bersih dari haid, kemudian dicampurin, kemudian baru ditalak, itu nggak sesuai dengan sunnah. Kenapa nggak sesuai dengan sunnah? Karena idahnya nggak jelas. Apakah dia hamil, nanti idahnya sampai melahirkan, atau nggak hamil, nanti idahnya 3 kali haid, kan nggak jelas. Makanya itu bid'ah. Jadi syaratnya itu. Jadi syarat tolak yang sunnah adalah mentalak istri yang belum yang sudah dicampurin. Terus talaknya 1, nggak boleh 2 atau 3. Terus mentalaknya di waktu bersih dari haid,
Ya, bukan di waktu haid. Terus berikutnya syaratnya belum dipergauli ketika istrinya ditalak itu dalam waktu bersih dari haid. Adapun dalilnya dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Baik, kita lanjutkan sebentar. Adapun dalil berkaitan dengan tolak yang sesuai dengan sunnah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 229 yang kita baca tadi. At-talaqu marratan. Talak itu ada 2 kali. Artinya talak di mana seorang suami bisa merujuk istrinya. Karena kalau talak yang ketiga itu enggak boleh lagi dirujuk. Fa imsakun bima'ruf, maka hendaknya ditahan istrinya itu dengan cara yang baik. Artinya kalau dirujuk dengan cara yang baik. Ya. Au tasrihun bi ihsan. Kalau tidak ada niat merujuk dengan cara yang baik, maka lebih baik dilepaskan juga dengan cara yang baik. Demikian juga surah At-Talaq ayat 1, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kalian mentalak wanita, maka talaklah mereka li'iddatihinna, di waktu di mana wanita itu menghadapi masa iddahnya. Nah, maksudnya adalah diperintahkan untuk mentalak wanita di waktu dia bersih dari haid. Karena iddah itu dihitung dari apa? Haid kan? Jadi di waktu menyongsong masa iddah. Kalau ditalak di waktu haid berarti tidak menyongsong masa iddah, sudah masuk masa iddah, gitu loh. Paham? Makanya diperintahkan oleh Allah fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka talaklah mereka para istri itu li'iddatihinna, di waktu di mana dia menghadapi masa iddah. Di mana talak itu di waktu suci atau bersih dari haid, karena setelah itu akan datang waktu haid di mana itu waktu iddah. Tapi kalau ditalaknya di waktu haid berarti tidak mengikuti ayat ini. Kenapa? Karena sudah masuk masa iddah.
karena iddah itu dihitung dari haid bukan dari masa bersih dari haid. Waqad fasaron Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat di atas, hina talaqa ibnu Umar imra'atahu wa hiya haid. Yaitu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mentalak istrinya dalam kondisi haid. Lalu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu fal yuraji'ha. Perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Kenapa? Karena talaknya enggak sesuai dengan syariat. Karena talaknya yaitu di waktu haid. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya di waktu haid itu enggak sah. Harus dirujuk. Jadi harus tahu istrinya haid atau enggak gitu. Jadi kalau mentalaknya di waktu haid, talaknya enggak sah, harus dirujuk. Paham? Iya. Tsumma liyumsikha hatta tathur. Kemudian hendaklah dia menahan istrinya sampai istrinya bersih dari haid. Jadi ketika ditalak di waktu haid kan enggak sah kan? Disuruh merujuk. Ya, setelah dirujuk ditahan sampai waktu bersih dari haid datang. Tsumma tahid, kemudian datang waktu haid lagi. Kemudian datang waktu bersih dari haid. Nah, belum dicampuri, kalau dia ingin hendaklah dia ditahan setelah itu, kalau dia ingin hendaklah dia mentalak istrinya sebelum dia sentuh atau sebelum berhubungan suami istri. Fatilkal iddah, maka itu adalah iddah allati amarallahu subhanahu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antutallaqa lahan nisa, yang diperintahkan wanita untuk ditalak. Artinya sesuai dengan ayat tadi. Paham ya? Jadi tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi bersih dari haid tapi sudah dicampurin. Nah, itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Berikutnya adalah talak yang tidak sunnah atau bid'ah, itu yang tidak sesuai dengan syarat tadi pokoknya. Silakan. Ya. Kalau dipaksa untuk talak itu gimana? Sah nggak ya? Talak yang di kubu kawan. Ya kan, sebenarnya sigoh taklik pertama itu tidak sesuai dengan sunnah kan. Artinya kalau dia tidak memberi nafkah sekian maka istrinya talak ya kan. Kalau dia begini-gini talak itu kan, itu tidak sesuai sunnah. Tapi ketika dia memang mengucapkan itu bagaimana? Ya kalau dia nggak ada niat sama sekali, hanya mengikuti anjuran, ya tidak serta-merta ketika nanti misalnya nggak punya duit, akhirnya nggak nafkahin istrinya selama 3 bulan berturut-turut, kemudian wah berarti jatuh cerai dong. Kemarin kan sudah baca ta'lik ya, karena sudah baca sigoh ta'lik kan, berarti otomatis jatuh dong. Enggak, karena dia nggak tahu gitu apa makna daripada itu, apa konsekuensinya, nggak tahu hukumnya ya. Tapi sebaiknya kita yang nggak baca lah. Kenapa? Karena orang tidak bisa memberi nafkah istri itu kan kadang-kadang istrinya ridho, ya kan? Atau memang karena ada uzur syar'i, ya enggak? Ya sudah, itu sesuatu yang dimaafkan lah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hah? Istrinya enggak ada? Hah? Oh, enggak haid, menopause. Nanti ada 3 bulan. Jadi pakai bulan, jadi enggak pakai masa haid, ya kan? Jadi kita akan belajar nanti masa iddah wanita yang sudah menopause itu, masa iddahnya selama 3 bulan. Nah. Ya, silakan lagi. Tolong terang, saya nggak dengar nih.
Afan, saya nggak dengar nih. Udah. Kalau misalnya ini Ustaz, komisi misalnya bertengkar gitu ya. Pertama dia rujuk, terus 55 tahun kemudian bertengkar lagi, rujuk lagi, terus 15 tahun kemudian itu maksudnya kalau masa talak 1, talak 2, talak 3 dan masa berlakunya. Afan, merujuk setelah 5 tahun. Nih berantem terus cerai. Kok berantem rujuk gimana sih? Akhi sebentar ya, saya mau luruskan. Nggak ada rujuk kalau belum cerai. Maksudnya udah talak 1 gitu kan? Kumpul lagi. Terus misalnya 5 tahun kemudian dia berantem lagi, terus istrinya Rujuk lagi. Terus lagi. Misalnya 10 tahun dia berantem lagi, terus Gini loh, Afan. Ketika berantem, terus suami mentalak istrinya. Mentalaknya tidak dalam kondisi marah di mana akalnya tertutup. Ya. Kalau dia marah, akalnya tertutup, tidak sadar apa yang diucapkan, talaknya nggak jatuh. Tapi kalau dia masih sadar, masih niat, maka talaknya jatuh. Ketika itu jatuh kan? Dia nggak boleh kumpul dengan suaminya, harus dirujuk dulu. Kadang-kadang kita udah ngomong gitu, nggak tahu konsekuensi syar'inya, tetap aja tidur seranjang, tetap aja buka jilbab, itu nggak boleh. Berarti ketika itu sudah jatuh cerai, harus beda kamar, harus menutup diri dari suaminya, ya kan? Sampai kapan? Sampai selesai masa iddahnya. Masa iddahnya berapa lama? 3 kali masa haid. Kalau memang ketika dia cerai itu di waktu bersih dari haid. Kalau diceraikannya di waktu haid itu enggak sah, harus dirujuk langsung. Tapi kalau diceraikannya itu di waktu bersih dari haid, nunggu masa haid datang. Terus nunggu masa bersih, nunggu masa haid, nunggu masa bersih. 3 kali haid, setelah 3 kali haid selesai, berarti iddahnya habis. Tapi kalau di masa iddah itu dia rujuk istrinya, saya merujuk kamu, berarti kembali lagi. Paham? Tapi dia udah kehilangan satu kesempatan. Bila nanti 5 tahun lagi berantem, kemudian diceraikan lagi, jatuh lagi cerai. Tapi di jatuh cerai yang kedua. Paham? Ketika masa iddah dirujuk lagi, berarti satu lagi. Tapi dia hilang lagi satu kesempatan. Nanti 5 tahun lagi cerai lagi, ya kan? Berarti itu cerai yang ketiga. Itu tidak boleh tinggal serumah lagi, harus pisah. Dan istri nggak boleh nikah lagi kecuali, ya kan? Tidak boleh nikah dengan suami ini lagi kecuali dengan yang lain dulu. Dan dia tidak boleh nikah dengan orang lain kecuali sudah habis masa iddahnya. Jadi yang ketiga itu nggak boleh dirujuk lagi, udah habis kesempatannya. Itu maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya nih berantem terus diceraikan, sampai masa iddahnya habis nggak dirujuk, tadi masa iddah berapa lama? 3 kali haid kan? 3 kali haid kan? Jadi dalam masa iddah itu nggak dirujuk, berarti udah pisah, bukan lagi suami istri. Jadi ketika diceraikan, ya nunggu sampai masa iddahnya selesai, si istrinya tinggal di rumah suaminya, tapi tetap membatasi, tetap dinafkahi. Kalau sudah habis masa iddahnya nggak dirujuk, berarti dia pulang ke rumah orang tuanya. Paham? Ke rumah orang tuanya pulang, udah lagi bukan suami istri. Tapi ketika setelah itu kok pengen balik lagi, harus dengan nikah lagi, dengan mahar lagi, ijab qabul lagi. Masih boleh. Tapi ketika dia nikah lagi, apakah jatahnya kembali lagi 3? Enggak, tinggal 2 walaupun nikah lagi. Paham? Oh, enggak ada pemutihan. Jadi jatahnya tinggal 2 walaupun dia nikah baru lagi. Kecuali gini,
sudah sampai talak 3, ya kan? Kan nggak boleh dirujuk. Kalau mau balik gimana caranya? Nikah dulu dengan yang lain kan? Nah, kalau si istri ini setelah talak yang ketiga, dia nikah dengan yang lain, terus diceraikan, balik sama yang pertama, berarti pemutihan. Karena kalau jatahnya tinggal berapa juga? Kalau udah 3 habis kan, berarti pemutihannya di situ. Tapi kalau misalnya nih, diceraikan oleh suaminya, ya kan? Terus nggak dirujuk pada waktu masa iddah, sampai habis masa iddah, terus nikah dengan laki-laki lain, terus diceraikan, balik lagi sama suami yang pertama. Suami yang pertama dapat jatah berapa kali? Enggak ada pemutihan, tinggal 2. Karena kemarin udah diceraikan, walaupun dia udah nikah dengan yang lain. Jadi pemutihan itu kalau sudah diceraikan 3 kali. Paham? Jadi hukum pemutihan. Tadu, gimana? Jadi ketika talak pertama terus dia iddah, setelah itu dia nikah dengan orang lain. Ya. Terus dia kan sama orang lain tadi diceraikan. Ceraikan terus nikah lagi yang pertama. Yang pertama tinggal 2 jatahnya. Kemarin kan udah. Enggak. Jadi pemutihan itu kalau sudah ditalak 3 kali. Karena kalau sudah ditalak 3 kali, itu nggak boleh nikah langsung dengan yang pertama, harus yang lain. Kalau yang tadi kan masih boleh nikah langsung dengan yang pertama kan. Ini harus nikah dengan yang lain kan. Udah gitu kan jatahnya 3 habis. Kalau begitu nanti gimana? Tinggal berapa coba? Balik lagi jatahnya 3. Paham? Paham? Tadul. Dia nikahnya kalau istrinya nikah ke orang lain. Iya. Setelah talak yang 1. Dia satu. Yang contoh antum tadi. Ya. Diceraikan. Iya. Nikah ke orang lain. Iya. Diceraikan. Iya. Terus dia kan Nikah lagi. Nikah yang pertama. Oh. Itu berarti Jatahnya tinggal 2. Nggak ada pemutihan. Kecuali gini tadi. Diceraikan, rujuk. Diceraikan, rujuk. Diceraikan lagi, kan nggak boleh rujuk. Setelah habis masa iddahnya nikah dengan orang lain. Setelah itu ditalak, nggak dirujuk. Terus balik ke yang ini pemutihan. Dia jatahnya balik lagi 3. Weh, jangan praktek. Udah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.